Assalamualaikum, selamat pagi teman bikin-bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi barengan saya Kiki. Ya, hari ini akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah untuk bareng-bareng bikin teret. Ya, aksesoris untuk pemberat jilbab ya. Bikin jilbab lama menjadi tampak baru dan jelita. Nah, bahan-bahan yang perlu dipersiapkan untuk praktek pagi hari ini adalah satu buah jilbab ya, boleh yang segi empat atau pasmina panjang. Atau kalau misalnya teman-teman punya scarf batik atau bahan-bahan kain-kain yang kayaknya biasa aja terus mau diubah, bisa banget. Hari ini kita akan ubah bersama supaya dia jadi kayak lebih unik dan estetik gitu ya. Selamat pagi Mbak Nisa. Hai Nisa. Juga Mbak Ruli. Mbak Ruli ini adalah translator bikin-bikin pagi-pagi ya, yang suka memunculkan istilah-istilah ajaib. Tapi kalau ada Mbak Ruli, insya Allah semua istilah ajaib itu akan ada penerjemahnya ya. Nah terus habis gitu jangan lupa siapkan juga bahannya berupa topi kayak gini nih guys. Nah ini topi itu sebenarnya ada macam-macam ya. Ada yang model gini, ada lubangnya. Terus ada juga yang model kayak gini. Dia nggak punya lubang, ada cantelannya gitu dan dilem. Mbak Ruli terima kasih banyak. Oke, gimana nih cara bikinnya? Nah pertama jilbab segi empat itu kan kalau dipakai selalu dilipat ya. Dilipat jadi dua. Nah bagian yang dikasih hiasan itu adalah salah satu sudutnya ya. Kayak gini nih. Misalnya kan ini jilbabnya segi empat. Nanti kan dia dilipat ya. Dilipat kayak gini. Nah yang dikasih hiasan adalah satu di titik yang paling pojok segitiganya. Yang di bawah sini ya. Dikasih. Dan satu lagi yang di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Tujuannya apa? Tujuannya kalau jilbabnya nanti dipakai, yang belakang segitiga itu akan menjadi pemberat di bagian belakang ya. Terus ini yang satu, ini di sini. Nah mungkin buat dalamnya ya. Nah yang ini adalah pemberat untuk ke belakang ini. Jadi hiasannya di sini sama di bawah. Atau kalau teman-teman pengen bisa juga bikin di 3 sudut ya. Jadi sudut depan 2 sama sudut belakang itu ada pemberatnya. Oke, kita mulai ya guys. Nah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk praktek hari ini sedikit lebih rumit dibandingkan sebelumnya. Karena kita akan membutuhkan yang namanya benang dan jarum. Kenapa? Karena benang dan jarum ini akan kita butuhkan untuk menyatukan ujung jilbabnya supaya dia jadi bulat. Oke. Mbak emang nggak bisa ya langsung dilem aja? Sebenarnya bisa sih. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak punya benang sama jarum, sering terjadi ya di dalam rumah tangga atau kos-kosan gitu ya. Kita nggak terbiasa punya benang atau jarum. Ini adalah tips yang pertama. Pertama jilbabnya itu kita tekuk lipat kecil guys. Ya. Nah, nih sampai kecil gini, sip. Nah, tapi perhatiin ya, kalau nanti ngelipet ini akan selamanya kayak gini gitu. Jadi teman-teman kalau bisa bagus-baguskan gitu bentuk lipatannya supaya dia tetap indah. Nah, kemudian ini nanti akan kita lem lalu dicubleskan ke sini. Nah, sepertinya tampak mudah ya guys, tapi sebenarnya nemu yang tutupnya bisa plek pas gitu. Plek pas antara lipatan ini dengan ini itu cukup sulit, sehingga kalau mau rapih ini kita jahit dulu. Jadi ya ini dijahit, satukan supaya dia bulat rapi, baru kemudian dilem ujungnya ya. Cara menjahitnya gimana? Cara menjahitnya sebenarnya bebas ya, alias yang penting dia keikat semua. Jadi nggak usah pakai cara-cara yang heboh banget. Enggak sih, sebenarnya karena saya
nggak bisa jahit. Dicubleskan, aduh, ya dicubleskan itu maksudnya ditancapkan ke sini ya. Dicubleskan. Oke, bismillah. Nah, saya ini nggak terlalu bisa jahit, jadinya ilmu jahitnya itu kayak pas-pasan gitu lah ya guys. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Nah ya, oke, ini diikat atau dibuat dibundelisasi gitu supaya benangnya nggak lari-lari. Kemudian ini dililitkan di sini. Nah ini tujuannya kalau teman-teman punya ujung jilbab yang tebal ya, itu dia akan lebih mudah menjadi tipis dan kecil gitu, sehingga cukup sama topinya. Karena kan belum tentu ya semuanya pas sama topinya. Tapi kalau misalnya diikat biasa aja udah pas, ya udahlah ya, nggak usah dijahit juga bisa. Oke. Nah ini ada pertanyaan bagus banget dari Mbak Lolo. Mbak Lolo nanya, Mbak Kiki gimana kalau diikatnya pakai kawat super aja Mbak? Saya soalnya punya banyak stok kawat super. Nah yang harus diperhatikan Mbak Lolo, kawat super itu kan tajam banget ya. Jadi nanti ujung dari kawat super itu sangat memungkinkan bikin jilbabnya bolong dan brusut. Brusut itu kayak lepas gitu, kayak thread gitu. Oh ini saya kok nggak pas bawa kawat ya. Jadi kayak bisa ketarik kedorong gitu Mbak. Nah ini kalau Mbak ngikatnya pakai tali juga, dia bisa bertahan lebih lama. Kalau misalnya ujung kerudung teman-teman itu tipis, teman-teman bisa gulung tutup pakai tali yang lebih tebal. Misalnya tali kulit 1 mm gitu ya. Tujuannya apa? Supaya dia tali kulitnya memberi ruang sehingga bisa masuk pas sama topi yang dipakai. Ini kalau sudah selesai diikat, kita potong pakai gunting ya, bisa, atau tang potong super tajam dari koleksi Kiki juga bisa. Iklan guys. Mbak, gimana cara merawat topi dan aksesoris agar warnanya awet? Nah ini adalah problem terbesarnya ya. Jadi kalau nanti sudah dikasih topi ini dan kita nyucinya misalnya memakai cara-cara pencucian dengan mesin cuci, itu dijamin dia tidak awet ya. Dijamin tidak awet. Jadi kalau bisa, misalnya dia dikasih topi gini, cucilah pakai hand wash aja guys. Dikucek-kucek dikit gitu ya. Terus diangin-anginkan. Karena toh biasanya kan kerudung ini nggak sampai kuotor-tor kan. Cuman kalau udah kena keringet itu kan bau dan gak enak gitu ya. Jadi lebih baik ini gak kerendam lama. Jadi kalau basah aja dia akan awet karena ini kan plastik ya. Tapi kalau dia kerendam lama, berhari-hari kadang suka lupa ya kan, direndam bersama baju anak-anak yang mungkin kotor. Nah itu dia alhasil akan cepat rusak. Kalau rusak gimana Mbak? Ya udah ya. Dicopot aja topinya, diganti dengan yang baru. Karena sebenarnya beli topi ini di koleksi Kiki, ini satu bungkus 7.500. Jadi kalau sudah rusak, ya udahlah ya, nggak usah dipikir terlalu susah, ganti aja sama yang baru. Itu sebuah tips yang agak-agak ini ya. Tapi teman-teman kebayang ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti jualan kolaborasi sama pedagang jilbab, sertakan juga cara perawatan dari jilbabnya supaya orang yang beli kerudungnya dia tahu bagaimana supaya jilbab ini lebih awet. Nah ini nanti kalau udah dipasang bentuknya seperti ini teman-teman. Terus satu lagi ya tips, kalau habis ditempelin jangan langsung ditarik-tarik. Karena kadang-kadang kan kita pengen uji coba ya, habis ditempelin pakai lem tembak terus kita tarik, kuat nggak ya, kuat nggak ya? Ya nggak kuat lah, orang itu baru dipasang ya, biarkan kasih waktu dia sampai lemnya kering. Kemudian setelah lemnya kering baru kita uji coba lagi. Itu tips yang iklan. Iya juga ya Mbak, tips kok ngiklan. Oke kita ulangin lagi ya. Ini kebetulan jilbabnya tipis banget. Bahan apa ya? Saya juga nggak tahu guys nama bahan-bahan jilbab. Tapi saya suka karena jilbab ini kalau dipakai bisa ngikut bisa pas gitu ya, di nggak kelihatan gedebel. Karena kadang-kadang ada jilbab yang jadi tebel banget. Oke saya ulangin lagi ya di sudut yang kedua. Caranya gini,
diikat. Ini kalau mau rapi ini dilipat gini ya. Nah, terus kelihatannya sih sederhana, tapi lipatan ini akan membentuk pattern yang lebih bagus di ujungnya. Ini nggak mencucuisasi ya, tapi ngelongopisasi. Ngelongop tuh. Oke. Nah, dia sudah jadi gini kecil ujungnya ya. Nah, ini bisa dijahit, atau kalau teman-teman ngerasa udahlah nggak usah tak jahit, mau langsung tak tancapkan juga bisa. Nih. Ya. Cara ngelemnya, ini lem tembaknya kita bubuhkan di pintu masuk atau permukaan topi. Jadi bukan dibubuhkan di bagian tengahnya ya. Karena kalau dibubuhkan di bagian tengahnya, ketika dimasukkan kain, dia akan bleber keluar. Bleber. Jadi lemnya itu tumpah-tumpah. Tapi kalau lemnya itu diposisikan di pintunya, di pinggirnya, ketika ini dimasukin kain, lem akan terdorong rata sampai ke dalam-dalamnya. Ya. Ini kalau misalnya kurang kuat, pakai tang sambil ditekan. Bismillah ya. Ini teman-teman bisa perhatikan bareng ya. Dia di pinggirnya ini nggak ada yang keluar lemnya. Gimana Mbak? Saya baru pertama nih ngelem ujung jilbab dan ternyata ada yang keluar-keluar. Kalau misalnya lemnya keluar, tunggu sampai lemnya kering ya. Jadi jangan langsung dicemek-cemek. Jangan langsung diginiin loh. Maksudnya pengen dibersihkan gitu ya. Tapi kalau lemnya basah nanti malah nyiprat-nyiprat di sepanjang kain jilbabnya. Kalau jilbabnya murah sih nggak apa-apa ya, nggak eman. Tapi kadang-kadang kalau jilbabnya mahal, aduh jilbabku sayang gitu. Jadi bener ya, lebih baik dikeringin dulu. Nanti kalau sudah kering dia bisa lebih mudah diklentek, dikelupasin, diklentek. Mungkin orang-orang ya di wig gitu loh. Jadi kalau misalnya lemnya kering kan bisa di pluk supaya dia lepas. Oke, 1, 2. Nah ini dia jadi yang dikasih topi dia sejajar straight. Dari sini ke sini. Supaya kalau dia dilipat, nanti pemberat jilbab ini akan terpasang di sisi belakang kerudung kita. Sama di sininya. Oke. Satunya di sini. Mantap ya. Set. Set. Gaya banget. Bismillah. Nah, kalau dengan ada pemberat ini, selain bikin jilbab lama tampak baru, ini juga bisa membantu kalau misalnya ada angin yang bertiup, ini nahan supaya jilbabnya nggak terbang-terbang. Tips yang berikutnya supaya gampang nyucinya ya. Ini teman-teman, pada saat memasang hiasan, jangan langsung dipasang di sini, tapi dipasanglah di kait udang yang kecil. Tujuannya apa? Kalau nanti dicuci, kita bisa lepas dulu hiasannya. 1. Yang kedua, kita bisa ganti-ganti. Jadi punya hiasannya itu misalnya 7 model gitu ya, jilbabnya 1, bisa kelihatan ganti-ganti jilbab karena ujungnya beda-beda semua. Nah, Mbak, di ujung mana aja sih yang dipasangin hiasan? Di 4 ujung sebenarnya boleh ya. Jadi ke 4 sisi jilbab segitiga ini boleh. Atau boleh juga di 3 sisi, jadi yang sisi lipatan dalam nggak usah dikasih. Nah, nanti kan ini dilipat gini ya, sini. Jadi sini sama sini boleh. Atau kalau teman-teman mau 1 aja karena misalnya sayang Mbak saya cuma punya topinya 1 aja. Maka posisinya adalah di bagian lipatan yang belakang ya.
Oke. Ini saya mau bikin 3 aja deh ya. 3 apa 2 ya? Biasanya 2 sih. Oke. Ini kita ulang lagi ya. Nah. Terus dibundelin aja. Kayak gini. Kayaknya bundelin aja, tapi kalau dipraktekin ya susah juga loh guys. Oke, gini ya. Set, masukkan tangan. Nah, ini ditarik set. Ya. Paskan sampai. Nah, bener. Aduh, seneng banget dikatakan Mbak Atikra. Ini kalau naik motor kerudungnya jadi nggak terbang-terbang ya Mbak. Iya, betul banget Mbak. Topinya ini kalau bosen bisa nggak dilepas? Sayangnya nggak bisa ya Mbak. Jadi kalau misalnya Mbak sudah pasangin ini, ketika dilepas ini akan ada bekasnya, terutama bekas lemnya. Nah, maka kalau sudah dilepas Mbak harus pasang topi yang baru atau alternatif lain dikasih tutup atau hiasan lain ya di sininya ya. Jadi dia nggak bisa rata lagi kayak pertama kali kita mulai bikin. Oke, ini ya kita kasih lagi di sini. Bismillah. Nah ini juga ya besarnya apa? Lingkaran semakin dia ke pinggir. Semakin dia ke pinggir sini dia akan semakin kecil, semakin ke bawah sini dia akan semakin besar. Nah ini kalau terlalu besar gininya kita jahit dulu aja ya, pakai jahitan. Oh kalau enggak bisa sih gitu kan. Kayaknya agak susah. Bismillah. Hahaha. Oh bener ya. Ngelem ini bukan gampang ya. Jadi kadang orang suka bilang enakan dilem ya Mbak, lebih gampang. Iya lebih gampang sih, tapi tetap aja nggak bukan sesuatu yang bisa kita remehkan. Karena kalau ngelem ini salah, bongkarnya ngulang dari awal jauh lebih soro guys, soro. Alias susah ya. Nah, terus habis gitu ini akan kita kasih hiasan di pojok-pojoknya. Hiasannya boleh macem-macem. Ini saya matiin dulu lah. Ini udah mati belum? Oke. Sebaiknya hiasannya kita pilih yang matching sama warna kainnya ya. Paling gampang sih itu pakai hiasan model tassel-tassel kayak gini. Ini tuh sangat everlasting ya, abadi gitu. Kayaknya kalau udah jilbab-jilbab gini ujungnya pasti dikasih tassel-tassel tuh macam-macam. Bisa pilih yang tasselnya warna senada atau tasselnya sekalian yang beda warna. Caranya ambil eye pin atau head pin lalu potong miring guys. Pakai tang ya, potong miring. Pastikan ujungnya jangan terbang ya, karena kalau ujungnya ini terbang, dia akan gampang banget melukai orang yang megang. Terus taruh di tempat sampah-sampah ini supaya dia nggak melukai orang ya. Terus ini yang tajam ini kita cubleskan ke dalam tassel, bisa dari atas ke bawah. Atau kalau mau rapi juga ini dibuka dulu bunganya, cari yang tengah. Terus didorong ke atas. Ini juga gak. Ini juga nggak gampang ya, kita langsung masukkan. Bismillah. Oke, pakai tang. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, ini kalau sulit, biasanya kalau taselnya tebal tambah susah ya nyublesnya. Ini sambil diputer-puter kayak masang. Nah, ini sudah kelihatan sedikit kan ya. Nah, terus ini kita tetap terus dorong, dorong, dorong. Percayalah ya, tingkat kesulitan bikin-bikin ketika di video itu jauh lebih tinggi. Tekanan batinnya lebih tinggi. Terus ini sudah keluar kayak gini ya. Set. Kita tes. Oke, dia tidak keluar lagi. Terus biar cakep, kita bisa tambahkan manik-manik dulu di atasnya. Misalnya manik-manik apa ya? Aku bertemu manik-manik yang lucu warna coklat. Nih, Oke. Terus kita buat loop atau pakai tang putar. Lipat 90 derajat ke sebelah kanan. Lalu lipat lagi, bikin lingkaran. Set. Sampai bagian tajamnya masuk ke sini. Masukkan lagi kaitannya. Oke, bismillah. Tik. Wah, sudah jadi. Lalu kita bisa cantolkan ini di sini. Oke. Oh. Wah, dia sudah menjadi indah, guys. Gimana? Gampang kan? Gampang banget. Oke, kita lakukan langkah yang sama pada sudut-sudut yang lain. Terima kasih Mbak Endah. Ini kalung hasil praktek di kelas KBU 7 hari ya. Iya, kalungnya besar banget. Cuman karena saya juga besar, jadi tampak seimbang. Oke, ini kita potong agak miring supaya dia tajam. Hati-hati motongnya. Jangan sampai sisa kawatnya terbang. Ya. Potongan kawatnya simpan ya. Supaya dia nggak luka tangannya. Terus kita trik. Taselnya cari tengah-tengahnya. Terus kita cubleskanlah dari sisi bawah supaya pakunya muncul ke atas. Kalau tangan nggak kuat, pakai tang, jepit. Oh. Halo, selamat pagi Mbak Rosita. Oke. Nih ya, kadang-kadang nih teman-teman bisa lihat kalau pas kita nyubles ini suka ada benang-benang tasel yang keluar satu gini ya. Nah, daripada nggak rapi, mendingan benang ini cabut aja sih kalau menurut saya. Biarkan dia bebas. Jadi ininya bisa rapi lagi. Terus kita ambil lagi ya manik-manik yang sama tadi. Nah, oke. Terus kita buat loop. Dipasang di sisi yang lain. Nah, kalau dikasih kaitan gini, kaitnya pilih yang paling kecil ya. Karena kalau kaitnya besar, beban kainnya juga nanti terlalu berat. Dan kadang-kadang jatuh kainnya tuh jadi nggak terlalu bagus. Ya, dilipat gini, bismillah. Ya, sampai jadi lingkaran. Lalu kita masukkanlah kaitannya. Inilah, oke. Udah jadi 2. Ya ini teman-teman nanti bisa, kan satu lusin kait udang ini isinya 18. Bisa bikin, kalau mau 3 titik bisa buat 6 kerudung atau 1 kerudung. Tapi teman-teman bikin hiasannya itu kayak 6 seri. Untuk 1 minggu yang beda-beda. Biasanya jadi macam-macam. Oke. Seru kan? Seru. Selamat pagi Bu Ati. Selamat bergabung Ibu. Mbak, bisa nggak ini dipasang di pasmina yang panjang? Bisa banget ya. Cuman yang harus diperhatikan adalah pasmina panjang itu sudutnya juga lebar. Jadi teman-teman nggak bisa, misalnya ini ya, pasminanya kan segi 4 ini ya. Ini digabungin jadi 1, terus diikat.
Kalau pasminanya lebar, ini pasti ikatannya jadi besar. Otomatis yang bisa dipasangin adalah sudut sini sama sudut sininya. Kalau topinya kecil. Kalau misalnya punya topi yang besar, nggak apa-apa dipasangin yang besar sekalian. Motong ujungnya, dilancipin dulu. Langkah ngelancipin ini kayaknya sederhana ya. Tapi coba aja teman-teman masukkan paku ke tasel, tidak dilancipin dulu. Itu susah banget dan makan waktu. Nah, oke. Ya. Kita pasang. Ini ya. Masukkan di tengah-tengahnya. Pakai tang, kita dorong tekan-tekan ke bawah. Bismillah. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita jadi panitia atau suka ada acara apa gitu ya, suka ada pembagian kerudung kembar ya. Nah, daripada kerudung-kerudung yang dulunya seragam itu nggak kepake, ya kan? Kita tambahin guys, hiasan lucu-lucu gini biar kelihatan beda dan lebih unik. Inilah. Nih. Bagus banget nih Mbak Sandita. Wah, ini bisa buat ide hampers ya Mbak. Persiapan lebaran. Bener banget Mbak, ini visioner sekali ya. Jadi kita bisa beli kerudung polos ya, beberapa warna gitu. Terus kita pasangin hiasan, beli kotak yang cantik, terus tambahkan misalnya dalam satu paket ada konektor, ada hiasannya, terus ada. Untuk nyucinya Mbak Eni, saya sarankan yang pertama hiasannya harus dilepas ya. Yang kedua dikucek pakai tangan aja. Jadi topi ini kalau kecipratan air aja, dia insya Allah nggak akan cepat rusak. Tapi kalau kerendam lama, jadi misalnya dicucinya pakai mesin cuci atau dikom dulu yang lama, itu dia niscaya akan cepat rusak ya. Nah, bagaimana kalau misalnya rusak? Ya udah, ini copot aja, tarik yang kuat sampai lepas, atau teman-teman bisa jepit ini pakai tang yang besar sampai patah, terus ganti pakai topi yang baru. Karena kan satu bungkus topinya ini 7.500 ya Mbak ini ya. Jadi kalau misalnya ini rusak, tapi kita suka banget ya udahlah ya, topinya aja dibuang, pasang yang baru lagi. Ini adalah saran yang mengandung iklan ya guys. Teret, dia sudah dipasangin di pojoknya 3, 1, 2, 3. Sekarang kita pakai. Nah, jadi pojok yang nggak dipasangin itu cuman pojok yang biasanya ada di dalam lipatan kain ya. Set gini. Nah, gini. Bismillah. Nah, ini di sini. Atau kalau mau ininya kelihatan bisa juga ya guys. Karena bajunya hitam jadi nggak kelihatan ya. Atau bisa juga dibuat gaya yang berbeda, yaitu gaya dasi pramuka. Lipat lalu dimasukkan ke sini. Dasi pramuka, ya ampun. Ya, kakak-kakak pramuka pasti tahu banget ya cara mengikat jilbab ala dasi pramuka. Tuh kan, jadi kelihatan seperti sesuatu yang baru ya. Nanti teman-teman bisa cobain sendiri pakai alternatif gaya yang berbeda. Sekarang mumpung waktunya masih ada, saya akan share lagi tutorial berikutnya, yaitu memasang dengan topi yang ada lubangnya. Nah, jadi selain topi yang dilem, itu juga ada topi yang modelnya kayak gini nih guys. Nah, untuk topi kayak gini, ini akan saya pasang di kain yang pasmina panjang. Jadi saya punya kerudung, saya bagi jadi 4 kerudungnya ya. Jadi 4 lembar atau 5 gitu ya, saya lupa. Terus saya bawa ke tukang neci. Nah, setiap bagian kerudung saya minta dineci. Jadilah
bahan ini untuk 5 bisa dibuat jadi 5 kalung. Wah, kok kalung Mbak? Oke, caranya kayak gini ya. Ini kita untel-untel dulu atau dirapetin gitu. Lalu kita jahit ujungnya dengan benang ya. Caranya ini gini aja sih. Bismillah. Oke. Kenapa kok di ujung dijahit dulu pakai benang? Karena topi yang saya punya itu kecil banget topinya. Sementara kain ini kalau dijadiin satu dia tebel. Maka saya akan ikat dengan benang. Ini pakai jahit tapi nggak dipakai jarumnya. Dipakai kok pas terakhir-terakhir buat kunci. Saya cubleskan di sini. Biar dia nggak terbuka lagi ya. Oke, bismillah. Keret. Nah ini memang kainnya kalau sudah diuntel-untel jadi satu dia jadi keras ya. Oke, sampai lepas. Nah oke, dijahit kayak gini. Ini dia akan lebih strong, lebih kuat gitu maksudnya, karena dia nggak usah dilem, alias ini kita akan kasih eye pin dan head pin. Maaf saya lepas ya. Mana ya eye pin dan head pinku? Oh, ini deh. Saya pakai head pin yang panjang banget ya. Terus ini saya selipkan di sini. Ini Mbak Tita, aku terharu sama pertanyaannya, kok hafal banget sih. Nana lagi ikut papa dan kakak ke sekolahan. Hari ini kakak PTM shot di sekolah, jadi Nana nemenin papa. Salah ding. Biar nggak heboh gangguin mama, Nana ikut papa. Nah kemudian ini ditajamkan lagi ya. Terus diselipkan ya di antara benangnya. Ya, benangnya disisipkan. Percayalah guys, ini kalau udah dicobain nanti nggak semudah tampak di YouTube. Penuh dengan tenaga. Bismillah. Ini ditancepin ya. Masuk dong. Ketarik lagi. Akhirnya dia sudah masuk. Nah ya, tuk. Iya Mbak, tadi itu jilbab latihan. Nah terus ini dikeluarin dikit ya guys, ini dikeluarin dikit dari pakunya, terus dia dilipat. Sehingga eye pinnya ini akan nyantol di benangnya. Nyantol atau mengait ya. Tuh kayak gini. Ini cara yang bisa teman-teman gunakan juga kalau misalnya punya tali yang panjang, ini sama ngikatnya ya. Nah, oke. Lalu ini kita masukkan ke dalam sini. Teret, dia akan ketutup dan jadi kuat. Nih ya. Oke, di sini kita bisa puter atau bikin loop sampai dia nutup.
Ini insya Allah kuat banget dibandingkan kalau teman-teman pakai lem. Artinya kalau mau bikin rangkaian kalung dari talinya pakai kain, ini lebih baik pakai topi yang model kayak gini. Dia jadi lebih kuat. Nah, tapi problem utama yang berikutnya adalah ini kelihatan banget guys dari luar. Tuh, jadi nggak cantik ya. Maka tips yang bisa dilakukan adalah membuat loop. Nih dilingkarin di tangan. Oke. Bismillah. Lalu ini diatur supaya nutup di bawahnya sini. Nah, diatur pelan-pelan nariknya. Nah, bismillah, baca doa ya supaya pas. Kalau nggak pas diulang lagi soalnya. Kan ya sedih ya. Terus ditarik lagi. Nah, sayangnya nggak ada mbak. Topinya cuman ada silver dan gold aja. Kalau teman-teman pengen warna lain, ini saran saya ya, tips. Teman-teman beli aja cat pilox gitu atau cat akrilik. Nah, topinya dicat dulu. Pastikan dia sudah kering baru diaplikasikan di kalung-kalungnya. Itu dia warnanya bakalan lebih bisa kita atur sesuai selera kita. Cuman biasanya juga susah sih dapat yang bisa senada sama paku-pakunya. Jadi cuman topinya aja paling yang tembak. Nah, kalau kayak gini dia nggak akan kelihatan guys benang-benang nakal yang tadi ada di dalamnya. Kebayang ya? Nah, tuh dia lebih kuat. Nanti teman-teman bisa kreasikan aja sama kondisinya masing-masing. Kadang-kadang kan nggak sama ya. Satu ke yang lainnya. Kerudungnya juga beda-beda bahannya. Terus ada yang model kerudung plisket itu juga dia habis bahannya kainnya juga cukup tebal. Oke, ini kita masukkan dulu benang untuk jahit yang sisi satunya lagi. Teret. Ya, bagi yang berpandangan hidup positif harus dilakukan dengan penuh kesabaran karena ini bukan hal yang mudah. Ini bisa sejam sendiri nih masukin jarum ke ini ya. Jadi nggak usah pakai jarum ya. Oke, ini kita ikat biasa aja. Makasih Mbak Ruli cintaku yang sudah ngasih tahu Mbak. Sudah 943 nih. Oke, ini gini kita ikat aja untel-untel. Harusnya pakai jarum sih ya. Pakai jarum akan lebih memudahkan hidup. Kalau nggak ada jarum, ya udahlah teman-teman bisa pakai cara saya ini. Yang penting kan dia jadi kecil gitu ya. Terus ini diikat sisanya pakai yang benang yang panjang. Bismillah. Supaya dia mati. Pastikan kuat ya, karena nanti kan dia akan bersandar di waktu yang lama di sini pakunya. Iya, harusnya pakai mata nenek ya. Itu ada alat untuk masukkan jarum. Masukkan benang ke jarum. Masa masukin jarum ke benang? Ya, bisa juga sih. Oke, kalau udah kita potong. Ini diulang lagi ya. Di 11. Kalau belum tajam, potong lagi agak miring. Baru ditancapkan di sini. Ayam-ayam protes. Ya, jadi diselipkan di benang-benangnya ini loh guys. Dan dia kalau udah dijahit rapet gini suka keras. Aduh, makasih ya buat teman-teman yang udah ngasih like. Jangan lupa nanti kalau udah dimasukkan YouTube, like, subscribe, and share. YouTube channel Koleksi Kiki. Ini dilipat set kayak gini supaya dia kuat.
tuk 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 tuk, tidak lepas. Nah, terus ini dimasukkan lagi. Set. Ya, sudah masuk, baru diputer loopnya. Oke, nah, iya nih. Kalau ada tetangga yang lagi betulin rumah, suka ada itu kan, apa namanya, truk-truk ngangkatin batu-batu lewat. Tahu aja sih Mbak Ruli. Apa yang lewat ya? Oh iya, ada kabar gembira guys. Mulai minggu depan kita sudah bisa live lagi di Koleksi Kiki. Alhamdulillah channel YouTube Koleksi Kiki sudah sembuh. Terima kasih Instagram. Jadi teman-teman nanti bisa nonton live minggu depannya di channel yang biasa ya. Ini diingkarin kayak gini guys. Tuh. Kanan kiri sudah ada lingkarannya. Nah, otomatis kalau udah gini nanti teman-teman bisa bikin kalung ya. Kalung yang misalnya modelnya kayak gini nih. Set. Wow. Ya kan? Kita kasihlah batu-batu apalah-apalah. Emang batu apalah? Iya. Maksudnya bebas ya mau dikasih batu apa. Gak apa-apa yang telat nonton. Gak usah berkecil hati ataupun sedih ya. Karena tayangan ulangnya akan disiarkan di YouTube channel Koleksi Kiki. Bismillah. Ini saya ambil batu. Oh. Ini pakai batu ya. Saya bikin loop di sini. Nah, untuk scarf panjang model-model ini teman-teman bisa padu padankan beberapa jenis manik-manik. Misalnya nih. Kalau udah ini dikasih yang ada lingkarannya, lipat tutup. Terus misalnya kita kasih yang bulat. Nah, ini kita lipat lagi. Lipit. Bismillah. Lalu kita buat loop lagi. Nah, ya. Terus kita kasih ini eye pin lagi di sini. Terus kita kasih ginian topi batu ya. Kalau mau ada keindahan yang terkena, kita bisa kasih hiasan ala-ala juga guys di sini. Kasih apa lagi ya? Ala-ala terus. Wow. Oh, ini ada sesuatu yang hijau. Set. Nah, enaknya kita bebas ya, kanan kiri itu nggak harus sama persis. Kita bisa aja kreasikan beda-beda gitu supaya kelihatan lebih cantik gitu ya. Terus ini bisa langsung dipasang di sini atau tidak, atau dikasih kaitan udang terlebih dahulu. Kalau memang ini buat kalung bisa sih langsung dipasang aja. Jadi bayangkan teman-teman ini bisa jadi kalung yang kayak scarf gitu. Tuh, atau nanti yang sininya mau yang lebih panjang juga bisa. Asik kan? Asik kan? Jadi dapat 2 ide bikin kalung yang berbeda. Nah, namun ide ini akan sia-sia apabila tidak dipraktekkan ya guys. Artinya buat teman-teman yang sudah nonton bikin-bikin pagi-pagi, ilmu ini akan sangat berarti ketika sudah dipraktekkan. Sebab kalau sudah dipraktekkan, sudah jadi kalung, siapa tahu ada yang beli, bisa langsung jadi uang. Nah, itu adalah yang sangat dinantikan ya. Sama ibu-ibu macam kita ya, siapa tahu ya hobi iseng-iseng lihat YouTube channel, terus bisa mengubah bahan-bahan yang lama ada di lemari jadi sesuatu yang baru dan siapa tahu bisa jadi uang guys. Nah, ya kita bisa buka terima reparasi jilbab lama jadi baru lagi. Atau kalau misalnya teman-teman jago sulam ya, jilbab-jilbab yang polos bisa tuh dikasih sulaman bunga-bunga.
Terus bunga-bunganya dicocokin sama hiasannya. Ini bisa jadi kayak variasi karena kadang-kadang kita kalau nguar terus kan jenuh ya. Nah, kita isi aja sama kegiatan menghias ujung jilbab ini biar nggak bosen dengan misalnya bikin bros terus atau bikin wire terus gitu. Ini kita kasih ini ya. Karena nama kirinya emang beda sih. Kenapa Mbak kok beda? Biasa, bahannya nggak ada yang sama. Pakai bahan yang tersisa. Oke, kita dicantolin, set. Mbak ini bisa jadi bando dong ya? Bener banget ya. Mungkin teman-teman punya imajinasi ya untuk membuat bando cantik. Dan hiasan hijab ini bisa ya dipasang di sini. Agak aneh sih, enggak lah ya. Aneh itu terjadi kalau kita pas pakai tidak pede guys. Tapi kalau kita pede, apalagi wajahnya agak judes-judesin gitu ya. Orang mau komen juga serem guys. Gimana? Oke kan? Pokoknya bisa buat apa-apa aja ya. Nanti teman-teman bisa kreasiin sendiri. Bisa jadi macam-macam. Mau buat bando gini boleh ya. Mau buat jilbab bisa. Mau buat kalung bagus juga gitu ya. Yang penting kita buat benda-benda yang ada di rumah yang dulunya mungkin jarang terpakai dan tidak bermanfaat. Jadi sesuatu yang bermanfaat. Lebih cantik dan siapa tahu bisa jadi duit. Oke guys, gitu dulu perjumpaan kita hari ini. Ketemu lagi ya minggu depan insya Allah di channel Koleksi Kiki. Karena Koleksi Kikinya udah bisa lagi kayak. Betul. Kayak di flyer lama Koleksi Kiki ya. Dulu zaman itu musim banget namanya headband gitu, hiasan kepala. Terus waktu di iklan saya gayanya gini. Kayak pusing gitu ya. Ya gitu, bener banget Mbak Emi ya. Bisa buat yang gak berhijab ini bisa jadi bandana yang unik. Keren banget. Yang penting biar dia cepat laku, kasih aja tutorial cara pakainya supaya orang kebayang nanti kalau misalnya punya atau beli aksesoris ini, dia akan pakai dengan cara seperti apa. Oke guys, gitu dulu ya ketemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.